Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifcika Putri Hermawan dengan NIM 81114222092 dengan dosen pengampu Profesor Dewi Sulistianingsih SHMH dengan mata kuliah Hukum Waris. Dalam hal ini saya akan menjelaskan dan juga memberikan contoh kasus terkait pernikahan kedua tanpa adanya perjanjian. Dalam ini terdapat kronologi pembagian warisan perkawinan kedua menurut Perdata Barat. Bahwasannya apabila saat perkawinan pertama ada kaitan bersama, maka yang mendapatkan waris adalah anak yang merupakan hasil perkawinan pertama. Terdapat dalam surat penetapan waris, memang sudah seharusnya istri kedua dari suami tersebut masuk ke dalamnya, karena pada dasarnya waris ialah pengalihan hak atas harta dari yang telah wafat kepada orang-orang tertentu yang masih hidup. Kemudian, adapun si istri kedua merupakan istri yang sah hingga pada saat suami meninggal dunia, sehingga istri kedua ini hanya berhak atas harta bersama yang diperoleh sejak dilakukannya akad nikah antara si suami dengan istri keduanya ini. Baik, selanjutnya terdapat penjelasan dasar hukum menurut pasal 832 KUHP Perdata menjelaskan bahwasanya yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan dan suami istri yang hidup terlama. Kemudian terdapat pada pasal 180 KUHP Perdata juga menjelaskan dalam perkawinan kedua dan berikutnya menurut hukum ada gabungan harta benda yang dimana menyeluruh atau suami istri bila dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Baik, berikut adalah contoh kasus yang dimana posisinya A, seorang duda dengan 3 orang anak, yaitu berinisial B, C, dan juga D. Kemudian menikah dengan E tanpa membuat perjanjian pernikahan. Kemudian dari perkawinan kedua lahirlah 4 orang anak dengan berinisial F, G, H, dan juga I. Kemudian ke dalam perkawinan keduanya, A membawa uang 40 juta rupiah dan E membawa uang 9 juta rupiah. Dan A meninggal dunia tanpa adanya surat wasiat. Kemudian E menolak harta peninggalan A. Berapakah bagian E? Berikut cara penyelesaiannya. Baik, di sini adalah penyelesaiannya yang dimana dapat kita ketahui keuntungan E dari perkawinan tersebut tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak dari perkawinan pertama, yang dimana B atau C ataupun D, dan dalam hal ini keuntungan tersebut bagian B, C, dan juga D itu 1/8 dikali harta A yang masuk ke dalam perkawinan tersebut, yang dimana 1/8 dikali 40 juta rupiah kemudian menjadi hasilnya 5 juta rupiah. Kemudian pada bagian E, harta bawaan ditambah keuntungan sama dengan 9 juta ditambah 5 juta menjadi 14 juta rupiah. Catatan tersendiri pada pasal 181 KUHP Perdata berlaku apabila di mana tidak ada anak yang lahir dari perkawinan pertama. Kemudian terdapat percampuran harta tidak menimbulkan keuntungan terhadap suami ataupun istri dari perkawinan kedua. Terus ada A atau harta bawaan suami ataupun istri dari perkawinan kedua itu sama ataupun lebih besar daripada harta yang dibawa oleh orang yang menikah untuk kedua kali tadi. Dan kemudian jadi dalam contoh yang sudah dijelaskan itu pada pasal 181 KUHP Perdata tidak berlaku apabila yang pertama A membawa uang senilai 40 juta dan E membawa uang senilai 40 juta. Atau yang kedua itu A membawa uang senilai 40 juta dan E membawa lebih dari uang 40 juta. Dan ketiga itu ada B, C, dan juga D tidak ada. Baik, terdapat pasal yang berlaku di mana pasal 128 KUHP Perdata menjelaskan setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang tersebut. Kemudian pasal 128 ayat 2 menjelaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam bab 17 buku kedua mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut perundang-undangan.
Baik, selanjutnya yaitu dengan kasus kedua, di mana posisinya A, seseorang duda dengan membawa 3 orang anak, yaitu berinisial B, C, dan juga D, kemudian menikah dengan E tanpa adanya perjanjian kawin dari perkawinan kedua. Lahirlah seorang anak, yaitu F, G, H, dan juga I. Ke dalam perkawinan itu A membawa uang senilai 9 juta, E membawa nilai uang 40 juta. Kemudian E menolak hak pewaris A. Bagaimana pembagian dari warisan A? Berikut cara penyelesaiannya. Baik, berikut adalah cara penyelesaiannya, yang dimana posisinya apabila perkawinan itu bubar, maka yang beruntung adalah A, bukanlah E. Nah, dimana posisinya E itu mendapatkan setengah dikali harga 7 bulan sebelumnya, yaitu setengah dikali 49 juta yang mendapatkan jumlah 24.500.000. Kemudian hak pewaris A sama dengan 49 juta dikurangi 24.500.000 dan hasilnya yaitu 24.500.000. Kemudian B, C, D, F, G, H, dan juga I masing-masingnya mendapatkan 1/7 dikali 24.500.000 dan hasilnya yaitu 3.500.000. Nah, apabila dalam catatan sendiri di mana pada pasal 181 KUHP Perdata menjelaskan bahwasanya juga tidak dapat diterapkan apabila dalam pembagian istri ataupun suami memperoleh keuntungan daripada jumlah yang diizinkan. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya paparkan dan juga sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.